A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Taman Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji ringkasan hadis Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Abi Jamrah. Nama kitabnya Jam'un Nihayah fi Bad'i Khairi wal Ghayah, lebih dikenal dengan Mukhtasar Abi Jamrah, yang bernama asli Abdullah bin Abi Jamrah Al-Andalus, asli Spanyol tapi wafatnya di Mesir, di depan makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di Kairo. Wafat tahun 699 Hijriah. Sekarang melanjutkan hadis yang ke-52 dalam Mukhtasar Abi Jamrah, yaitu hadis terkait kapan mendahulukan sholat, kapan mengakhirkan sholat. Jadi Kanjeng Nabi niku di dalam sholat berjamaah dahulu, bahkan termasuk berjamaah sholat Jumat, itu tidak seperti sekarang semua sholat itu dikerjakan di awal waktu, tetapi kondisional, melihat sekelilingnya, melihat cuacanya, mana yang lebih pas, mana yang lebih tidak ada unsur taswis, yaitu membuat makmum atau mayoritas jamaah itu merasa tidak nyaman dan lain-lain, memilihkan resiko atau dampak yang paling kecil agar semuanya itu bisa sholat dengan khusyuk, tidak terganggu oleh faktor-faktor tersebut. Niki hadis yang akan kita baca, yaitu hadis yang ke-52. An Anasin, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqulu, ngendika sapa sahabat Anas yang selama 10 tahun dia bersama Rasulullah, meskipun masih kecil, usia 10 tahun, dibawa oleh ibunya menghadap Rasul, dititipkan kepada Nabi
niki Anas usianya 10 tahun tapi sudah tegas insya Allah bisa membantu panjenengan Kanjeng Nabi, bisa disuruh-suruh nggih. Padahal ibuke jange nikah malih. Ayahnya Anas itu meninggal saat Anas masih kecil. Ada orang Madinah namanya Abu Tolhah melamar ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Abu Tolhah sudah punya beberapa anak. Ibunya khawatir nanti Anas ini, putra semata wayangnya ini, tidak bisa bergaul dengan saudara-saudara tirinya. Akhirnya dititipno nang Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi itu di rumahnya ada beberapa anak yatim. Anas bin Malik, kemudian Usamah bin Zaid. Nah niku di antaranya. Itu sebabnya beliau pernah mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu nanti di surga seperti ini. Nah, diisyaratkan dengan jari telunjuk, jari tengah. Mboten ngenten jauh, tapi ngenten dekat maksudnya. Sehingga Anas ini banyak mengerti peristiwa-peristiwa yang dia saksikan langsung terkait Kanjeng Nabi, termasuk dalam hal ini. Kana onok sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku idastadda nalikane banget. Nah niki banget niki dadi catatan juga. Opo al-bardu dingin. Ten Arab niku kalau sudah musim dingin niku betul-betul terasa super dingin. Bulan-bulan November niku, Desember sampai Januari itu dingin-dinginnya cuaca. Sehingga di dalam rumah sekalipun niku rasane terasa dingin. Apalagi ketika di luar, meskipun siang hari, udaranya itu sudah udara dingin. Meskipun siang hari, termasuk dalam hadis ini niku yang terjadi meskipun di siang hari itu anginnya dingin, boten enak. Idzastaddal bardu nalikane banget opo al bardu dingin, bakkaro mongko tabekir alias mensegerakan. Kalau pagi niku bahasane meruput. Meruput niku disii. Isu-isu wis budal niku meruput nggih. Maksudnya adalah mensegerakan di dalam bis sholati kelawan sholat. Niki nggawe redaksi umum. Bis sholati kelawan sholat. Ketika cuaca itu dingin, bahkan sangat dingin, idzastaddal bardu, beliau mensegerakan sholat. Wa idastaddalan nalikane dadi banget
Opo al-harru panas. Cuaca itu panas. Sehingga kalau biasanya Ramadan, lah ngenten-ngenten iki. Mulai Maret ngenten iki. April, Mei niku panas ya. Ketika cuaca panas itu sangat menyengat, istadda niku abroda mongko ngademno Kanjeng Nabi. Ngademno niku tidak bersegera, menunggu agak sore sedikit. Bisolati kelawan solat, yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi. Niki tafsirane sahabat Anas sing dikarepno iki al jum'ata ing salat Jumat. Jadi salat Jumat di zaman Nabi itu kalau cuacanya sangat dingin itu salat Jumatnya di awal waktu, yaitu setelah matahari zawal bergeser dari titik tengah. Kalau di titik tengah itu namanya istiwa, tepat di atas kepala, tidak ada bayangan sebelah timur maupun sebelah barat. Kalau bayangan utara selatan, utara selatan niku tidak dihitung, karena matahari itu kadang condong ke utara, kadang condong ke selatan, terutama bagi orang yang ada di sekitar ekuator atau khotul istiwa. Orang Indonesia menyebut katulistiwa. Khotul istiwa, garis tengah. Khot itu garis, istiwa itu tengah. Khotul istiwa, orang Indonesia menjadi katulistiwa. Katul, khotul jadi katulistiwa. Ekuator itu di sekitar garis itu merasakan, termasuk Indonesia niku yang negaranya diliwati garis ekuator, kadang matahari itu di utara, kadang matahari itu di selatan, sehingga bayangan utara selatan itu tidak dihitung. Ketika tidak ada bayangan barat timur itu istiwa, belum duhur, termasuk juga belum sholat Jumat. Zawal itu 4 menit kemudian. 4 menit kemudian matahari sudah bergeser sedikit, sehingga sudah ada muncul bayangan di sebelah timur. Karena 4 menit kemudian matahari condong ke barat, sehingga bayangan kita yang berdiri tegak itu ada di sebelah timurnya sedikit. Nah, itu dimulai masuknya waktu sholat duhur. Termasuk sholat Jumat itu harus dikerjakan di dalam waktu duhur. Tidak boleh, yang penting Jumat masih isuk tambah enak kan, gak panas-panas. Nah, mboten, bukan yang penting hari Jumatnya, tapi Jumat itu wajib dikerjakan di dalam waktunya duhur, bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Tapi kita tidak menemukan sholat Jumat dikerjakan di akhir. Tidak apa-apa, tidak harus memang. Tapi kalau Kanjeng Nabi niku membiasakan bagaimana keadaan sekitarnya. Kalau sekarang itu misalnya masjid yang ada di perkantoran atau di lingkungan tempat kerja niku, yo adzan Jumatnya termasuk adzan duhurnya, karena istirahat kerja itu misalnya jam 12, yo dimulainya jam 12 saja. Walaupun nanti misalnya masuk waktu sholat itu setengah 12. Untuk apa diadzani setengah 12 wong orangnya sedang dalam masa kerja, belum istirahat.
Ya nanti kalau istirahat diadzani lah niku mereka akan datang untuk sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah adzan itu tidak hanya menunjukkan masuknya waktu sholat, tetapi yang lebih utama lagi adalah memanggil orang datang untuk sholat berjamaah. Kalau yang dipanggil itu dalam keadaan repot atau waktunya tidak mendukung, seperti sangat panas, matahari masih dekat di atas kepala, belum semakin condong ke barat. Kalau semakin condong ke barat itu lebih dingin, niku maksudnya abroda bis sholati. Bilal dalam riwayat yang lain pernah suatu ketika akan memulai adzan, Nabi langsung abrid ya Bilal, Bilal tunggu dingin dulu, ojo adzan saiki, panas ngene sakno wong. Sik engko sik. Nah, Bilal kemudian menunggu komando dari Kanjeng Nabi. Setelah dirasa cukup, Bilal disuruh adzan. Dan ketika itu diriwayatkan kerikil itu mengeluarkan bayangan, padahal kerikil itu batu kecil. Itu mengeluarkan bayangan, itu berarti saking condongnya matahari, tapi belum selesai masuk waktu asar. Masuk waktu asar itu ketika tinggi bayangan di sebelah timur itu tingginya sama dengan tinggi benda. Kalau bendanya itu misalnya kayu tegak itu 1 meter, bayangan itu 1 meter, ditambah bayangan 4 menit tadi itu, istiwa tadi. Istiwa menuju zawal, dari istiwa menuju waktu awal duhur tadi 4 menit itu berapa senti misalnya bayangan untuk tongkat 1 meter tadi. Tinggi benda dengan tinggi bayangan sama ditambah bayangan 4 menit tadi itu. Ketika itu duhur habis sekaligus masuk waktu sholat asar. Sebelum itu masih adaan, sholat duhurnya masih ada, belum kodok, belum salah, belum dosa kalau disengaja. Baru tidak berdosa kalau ada uzur lupa atau ketiduran. Lah niku mboten dosa sampai salate keluar dari waktu niku. Tapi kalau sengaja menunda-nunda, sudah tahu menunda-nunda sampai waktunya habis, lah niku dosa. Salat Jumatnya Kanjeng Nabi ketika musim panas itu ditaruh di ujung. Tapi khutbah dan sholat Jumatnya sampai selesai itu belum habis sholat duhurnya. Mboten kok khutbah tok waktu duhur terus sholatnya sudah masuk waktu asar, tidak. Niku ketika cuaca panas, supaya tidak terlampau panas pada saat manusia itu sama berkumpul. Tapi itu dulu masjid ketika zaman Rasulullah itu, apalagi awal-awal itu bagian atapnya itu masih sebagian saja yang tertutup. Hanya sebagian saja yang untuk dekat imam dan soft-soft dekat dengan imam itu. Sementara bagian yang lain itu masih terbuka. Sehingga kalau panas itu langsung menyengat masuk ke dalam masjid. Jangan dibayangkan masjidnya sudah seperti sekarang. Terus lantai niku nggih durung keramik, napa malih seperti sekarang sudah marmer. Walaupun siang hari niku marmernya tetap dingin. Dan Masjidil Haram niku tidak seperti itu. Itu sebabnya Kanjeng Nabi mensikapi seperti itu. Jadi niki
Yang bisa kita ambil adalah mana yang sekira mengganggu. Ketika itu yang mengganggu itu terik panas matahari yang menyengat itu, Kanjeng Nabi memilih mundur dalam pelaksanaan sholat supaya tidak mengganggu. Hal-hal yang lain bisa dikiaskan. Kalau sekarang itu tidak mengganggu, sama saja awal, tengah, akhir sama saja. Musim cuaca panas itu di luar. Misalnya pas meriki niku musim panas niku, sampai nyelekit rasanya di kulit itu. Tapi ketika masuk masjid nopo malih masjid sak mangke ASEAN koyok ngenten iki, yo ndak ada bedanya. Nggih. Di awal, di tengah atau di akhir tidak ada bedanya. Sehingga seandainya tidak mengerjakan ini nek dimaknani teks letter luck, berarti nanti kalau musim panas kita taruh di akhir sesuai sunnah Rasul. Lah niku sunnah Rasul ya sunnah Rasul, tapi nggih kudu ana mikire. Disesuaikan dulu bagaimana sababul wurudnya itu, kondisi di sana dulu apakah sama dengan kondisi di sini sekarang. Wonten niku nggih kudu diperhatikan supaya kita tidak mencontoh yang justru malah bertentangan, nyontoh Kanjeng Nabi sesuai sabda tapi malah bertentangan. Nggih. Contoh niku sing jelas nggih seperti ini tadi. Contoh lagi niku Kanjeng Nabi menganjurkan kalau buang air, buang hajat itu jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Dalam hadis niku ten Bulughul Maram niku, walakin syarriku wa gharribu, tapi hadaplah ke timur dan hadaplah ke barat. Niku nek kita ambil secara teks, tetapi hadaplah ke timur ketika buang hajat itu. Syarriku masyrik niku, wa gharribu maghrib niku tempat terbenamnya matahari niku, timur barat. Tetapi ketika buang hajat menghadaplah ke timur atau ke barat. Perintahnya menghadap timur, menghadap barat. Padahal menghadap timur, menghadap barat itu justru membelakangi atau menghadap kiblat, karena kiblat Madinah itu ke selatan. Lho iki hadisnya terjemahannya tetapi menghadaplah ke timur dan menghadaplah ke barat. Lho jelas ngene lho. Nah niku justru malah berlawanan. Nggih. Di sana tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat itu timur barat. Kalau di sini tidak membelakangi, tidak menghadap kiblat itu justru utara selatan. Jadi yo hadis tapi yo karo mikir. Nggih. Mboten ditelan mentah-mentah. Lah seperti ini tadi begitu. Artinya panjenengan atau mayoritas umat Islam itu sholat Jumatnya di awal waktu, meskipun di musim panas. Apalagi panasnya niku yo panas ten mriki, panas sing gak sepiro panas. Beda dengan panas di Arab sana. Nggih. Rasane niku nek metu teko hotel niku koyok langsung ditapuk ngoten. Di hotel ASEAN. Begitu keluar dari hotel, lepas dari AC, cuacanya sangat panas, pipi niku rasane kaya ana sing napuk ngoten, pewak saking panase niku. Begitu lepas dari AC niku. Nah, yang seperti itu yang terjadi di sana dulu. Masjidnya masih tidak ada atap, langsung terbuka kena sorot sinar matahari. Kanjeng Nabi mengambil siasat sholatnya, karena sholat itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Menyesuaikan. Awwalu waqtis sholati ridwanullah wa awsatuha rahmatullah wa akhiruha afwullah. Kadang kita niku kan sering mendengar napa niku
mana salat yang paling utama ya Rasul? Ayyus sholati afdalu ya Rasulullah? Nggih, as-sholatu ala waktiha. Amal apa yang paling istimewa? Salat ala waktiha. Ala waktiha Kanjeng Nabi dawuhe, padahal bukan awwala waktiha tapi ala waktiha. Ala niku berarti masih berada di waktunya. Ala waktiha, masih berada di waktunya, tidak mengatakan awal. Sing muni awal niku nggih sing ngeramesi niku. Nggih. Hadis muni as-sholatu ala waktiha, tapi di terjemah itu sholat di awal waktu. Itu menuruti kehendaknya sendiri. Padahal Rasulullah itu yo kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Nggih. Tapi kalau hadis yang kedua yang saya baca tadi, awwalu waqtis sholati ridwanullah wa awsatuha rahmatullah wa akhiruha afullah, itu yang menunjukkan fadilah. Fadilah saja, tidak wajib sholat di awal waktu kalau tidak ada kendala, yaitu sholat di awal waktu itu dapat ridho. Ridho itu paling tinggi, dapat ridhonya Allah. Sholat di tengah, jadi waktu yang ada itu dibagi tiga, sepertiga. Sepertiga awal itu mendapat ridhonya Allah. Tidak harus adzan terus cepet-cepet sholat, mboten. Selama masih di sepertiga awal, yaitu mendapatkan awalu waktis sholah ridwanullah. Nanti sepertiga awal, sepertiga yang tengah kedua rahmatullah, dapat rahmatnya Allah. Rahmat itu setingkat di bawah ridho. Makanya doa kepada sahabat itu radhiyallah. Doa kepada selain sahabat, orang-orang solih, ulama, itu rahimahullah. Berbeda dengan sahabat, karena sahabat itu mulia-mulianya manusia setelah Nabi Muhammad. Ulama generasi setelah sahabat rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Wa akhiruha, sholat di akhir waktu, tapi belum habis. Nggih, belum habis di akhir waktu seperti sekarang enten iki. Durung tit. Oke. Tuluknya jam berapa wau? Nah itu sebelum itu akhir. Tapi kalau sudah tuluk matahari sudah terbit, lah niku habis subuhnya. Kalau karena ketiduran tidak berdosa, segera ambil air wudhu, sholat subuh meskipun waktunya sudah habis, tidak berdosa. Tapi niatnya kodoan, nyaur, ganti sholat, waktunya sudah habis, saya belum sholat. Tapi kalau belum tuluk, belum terbit, itu masih subuh. Banyak ulama niku kalau di Indonesia seperti Mbah Yai Maimun Zubair, itu subuhnya agak padang ngenten niki. Padang ngenten niki pun. Nah niku baru mulai sholat subuh. Atau kalau di sekitar Jawa Timur niku pondok-pondok di Kediri seperti Kuwagean, Kiai Hanan niku seperti Yai Maimun ngoten niku. Agak mundur. Karena santrinya banyak, sambil menunggu antri-antri di kamar mandi niku nek adzan seperti di sini 10 menit langsung, nek mriki wis standar bagus. Nggih. Masjid Subakir itu juga sudah berubah. 10 menit. Kula gremeng suwe, dulu 4 menit. Padahal adzannya saja 2 menit misalnya. Adzannya 2 menit, 4 menit sudah qomat, jadi cuma ada sisa 2 menit. Kula nek ngaji ahad kedua kali ahad keempat niku sering melihat, saya sendiri juga gopo-gopo boleh nih. Melihat orang niku lari-lari. Enten sing metu teko omah krungu qomat balik menjero malih.
Nggih, kesusu, padahal waktunya masih lama. Lapo kesusu niku waktune sik suwe. Yo gak cepet-cepet, yo gak kesuwen. Nek cara kula 10 menit niku wis sedengan lah. Nggih. 10 menit niku sedengan. Soalnya nek selawe menit niku sakno sing wis ngenteni nduk masjid niku tekluk ngenteni gak komat-komat, sing dinteni yo gak budal-budal. Nggih. Diundur-undur gak komat ya tetep gak budal, percuma niku masih selawe menit ya gak budal, ya wis 10 menit niku. Nah niku Masjid Subakir sekarang sudah 10 menit. Nah niku tadi jamaahnya juga menjadi lebih banyak karena orang yang agak datang terlambat. Terus imam itu juga subuh terutama nggih. Itu rakaat pertama khususnya itu cari surat yang agak panjang. Kalau satu surat, kalau ambil di tengah-tengah ayat nggih, yang agak panjang lah. Jangan kulhu inna a'toina. Nggih, itu diantaranya juga sambil menanti jamaah itu. Kalau bacaannya panjang niku barangkali ada yang masih di perjalanan, ketika qomat itu dia masih menangi satu rokaat dengan imam, tidak sampai ketinggalan rokaat. Nah yang seperti itu dipikirkan oleh Rasulullah niku difikirno, termasuk dalam hadis ini hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat berjamaah itu difikirkan oleh Rasulullah. Yang kedua di dalam hadis ini, yang pertama menggunakan bis sholati. Yang kedua diterangkan al-jum'ah. Menyebutkan lafadz secara umum terlebih dahulu sholat, baru kemudian menyebutkan lafadz secara khusus yaitu sholat Jumat. Orang itu ketika disebut, menjelaskan juga begitu, menjelaskan itu yang baik dijelaskan secara umum terlebih dahulu, baru kemudian diperinci secara khusus, itu lebih memudahkan. Secara umum itu bikin orang bertanya-tanya, penasaran, nanti kalau dijelaskan secara terperinci khusus, rasa ingin tahunya di awal itu terjawab sehingga menjadi membekas. Pun hadis yang ke-52, an Jabir ibni Abdillah, saking sahabat Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Jabir bin Abdillah, Jabir ini sahabat yang asli Madinah, sama seperti Anas bin Malik, bukan sahabat yang berasal dari Mekah alias muhajirin. Jabir bin Abdillah ini yang dalam riwayat hadis yang lain itu pernah sakit, lalu oleh Rasulullah dijenguk, kemudian beliau berwudu, lalu bekas air wudu yang ada di wajahnya beliau itu beliau ambil, lalu beliau usapkan ke tubuhnya Jabir bin Abdillah. Nah itu namanya tabarruk, mengambil barokahnya air wudu. Katanya sahabat Jabir bin Abdillah, semenjak diusap dengan bekas air wudunya Nabi, ketika itu saya tidak pernah sakit lagi. Yes, moro-moro mati ngoten niku nggih. Loro-loro pas memang wayahe mati. Mboten loro sembuh mboten. Nah niku keterangan Jabir sendiri. Niku namanya tabarruk. Kalau zaman Nabi Yusuf dulu, ketika dilapori sama saudara-saudaranya
bahwa ayahnya Nabi Yakub itu mengalami kebutaan karena terlampau sering menangis siang malam setiap kali mengingat Yusuf yang hilang sejak ketika masih kecil. Diriwayatkan itu sampai 32 tahun terpisah dengan putra yang paling dicintai di antara putra yang lain, karena Nabi Yusuf itu oleh Nabi Yakub diketahui sebagai putra yang akan meneruskan risalahnya, tugas kerasulannya itu. Nabi Yakub sejak Nabi Yusuf kecil itu sudah tahu bahwa ini yang nanti akan meneruskan, sehingga rasa kasih sayangnya itu besar. Plus itu apalagi terpisah, sering menangis sampai mengalami kebutaan. Wong niku nek nangis yang luar biasa dalam waktu yang lama niku nggih mengalami kebutaan. Kalau ulama itu ada namanya Syekh Zakaria Al-Ansori, itu yang ngarang kitab Fathil Wahab Fikih. Itu usianya sepuh, disebut Syekhul Islam karena usianya sepuh. Mulai kakeknya, anaknya sampai cucunya pernah menjadi murid beliau, saking sepuhnya usia. Itu juga di usia sepuhnya mengalami kebutaan, diantaranya karena ditinggalkan oleh putra yang sangat dicintainya. Putra beliau meninggal, beliau susah, sedih, sampai sering menangis, mengalami kebutaan. Itu Nabi Yakub juga pernah begitu. Terus oleh Nabi Yusuf, jubah yang beliau pakai, yang merupakan warisan dari jubah Nabi Ibrahim, yang pernah dipakai juga oleh Nabi Yakub, itu ketika Nabi Yusuf saat masih kecil, dibawa oleh saudara-saudaranya mau diajak bermain, lalu terpisah, niku kali Nabi Yakub dikasih jubah itu. Cara wong Jawa ngarani iki gawe jimat ngoten. Dikasih jubah itu. Ini jubah kakek. Jadi Nabi Yakub seperti tahu isyarat ngoten, agar jubah ini menjadi penyelamat. Sebab nek muni penyelamat kok diarani syirik. Karena keberkahannya itu, jubah itu dipakai Nabi Ibrahim, dipakai Nabi Yakub, sekarang diberikan kepada Nabi Yusuf. Saat itu masih kecil, dipakaikan kepada Nabi Yusuf. Lah niku terus Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur niku nggih, barokah jubah itu tidak mati. Di dalam sumur ada genangan air yang tidak sampai dalam sehingga tenggelam nggih mboten. Dadi cemplung nang banyu tapi mboten sampai tenggelam. Kalau asap betul yo kena tanah nggih mati. Jadi niku lah termasuk jubah niki di Al-Qur'an itu jenengan tingali surat Yusuf itu. Nabi Yusuf mengatakan idhabu biqamisi hadza. Ya wis cak iki bawa gamisku ini, idhabu biqamisi hadza wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Mboten ate insyaallah malahan. Tempelkan ke wajah ayahku ya'ti basira, niscaya akan menjadi melihat kembali. Idhabu biqamisi hadza wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Terus saudaranya itu pulang dengan membawa jubahnya yang diberi Nabi Yusuf tadi. Niki setelah konangan nggih, Nabi Yusuf wis dikenali sebagai saudaranya waktu di Mesir. Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Terus saudaranya pulang ke Kan'an. Kan'an nggih sak mangke Palestina niku. Memberikan jubah itu kepada ayahnya sesuai pesannya Nabi Yusuf tadi, disuruh ditempelkan. Terus ditempelkan, Nabi Yakub melihat. Lah niku nek cara kedokteran yok nopo niku? Hubungane jubah iso menyembuhkan kebutaan niku. Wah iki wuto iki tuku jubah nduk ngampel ae. Ya beda. Podo jubahe tapi niki jubah risalah. Makanya yang ada unsur barokah itu
sesuatu yang dipakai ibadah. Nggih. Jubah, baju yang ada unsur ibadahnya. Kalau ndak ada unsur ibadah, watune ponari rumiyin nika yo mboten barokah, wong cuma watu. Nggih. Tapi kalau Hajar Aswad itu karena menempel di Ka'bah dekat dengan orang ibadah, sumur Zam-Zam itu karena di sekelilingnya ada orang ibadah. Nggih. Nah itu sehingga menjadi air yang barokah. Kota Mekah itu di Quran disebut bibak kata mubarokah, Bakkah yang dibarokai. Air itu juga barokah. Anzala minas sama imam mubarokah. Nah itu dalam kisahnya Sayyid Alwi itu ada begitu. Dulu nggih. Sayyid Alwi itu ayahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki niku. Sayyid Muhammad itu yang wafat 2004 niku. Muridnya Kiai Ihya Ulumuddin Pujon Malang, gurunya nggih. Gurunya Yai Iskandar Krian bareng niku. Nah niku. Itu ayahnya Sayyid Alwi itu pernah suatu ketika didatangi oleh jamaah. Yaitu ketika itu terjadi hujan deras. Ini terakhir nggih. Terjadi hujan deras. Hujan deras, terus orang-orang itu ketika tawaf pada saat hujan langsung berebut di bawah talang emas itu di Hijr Ismail itu. Ada talang emas itu yang pancuran dari atasnya Ka'bah itu airnya itu jatuh lewat talang emas itu, orang saling berebut untuk kena airnya yang jatuh dari atap Ka'bah niku. Oleh askar ketika itu Arab Saudi sudah dikuasai oleh Wahabi sejak 1924 itu. Oke. Sayyid Alwi itu wafatnya tahun 72. Oke. Itu askar mengatakan haram, syirik, ngoten. Kemudian diusir orang-orang itu. Lalu orang-orang itu mendekat ke Sayyid Alwi. Dulu masih banyak ulama-ulama ahlu sunnah yang juga mengajar di lingkup Masjidil Haram. Syekh Hasan Masyad, termasuk Syekh Alwi, termasuk dulu Syekh Yasin Al-Fadani dari Indonesia itu. Oke. Itu orang-orang yang diusir tadi lari ke Sayyid Alwi minta fatwa. Betulkah tindakan mengambil air dari pancuran Ka'bah itu syirik? Oh enggak syirik, barokah malan. Kata Sayyid Alwi begitu. Padahal Sayyid Alwi ulama paling disegani keilmuannya di Mekah ketika itu. Orang-orang karena sudah mendapatkan fatwa ulama yang dianggap paling alim, berangkat lagi. Wong Arab kendel-kendel nih. Berangkat lagi berebut di bawah talang emas itu. Ketika diusir lagi mereka punya alasan. Sayyid Alwi mengatakan tidak syirik, kami mengikuti Sayyid Alwi. Terus askar itu tentara lalu lari ke ulama yang Wahabi namanya Abdurrahman bin Sa'ad. Itu ada tafsirnya, tafsir Ibnu Sa'ad. Ini ulama Wahabi tapi karena punya karangan kitab termasuk tafsir itu beliau termasuk yang bijaksana, artinya masih bisa menerima pendapat ulama lain. Syekh Abdurrahman bin Sa'ad ini kemudian datang kepada Sayyid Alwi terkait betulkah loh kok bisa tidak syirik, kok bisa malah mengatakan barokah. Terus Sayyid Alwi mengatakan loh ya nopo sih sampean niku Bakkah. Sayyid Alwi membacakan dua ayat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Justru keberkahannya ada dua. Yang pertama keberkahan kota Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Tempat ibadah yang diletakkan pertama kali di bumi itu ada di kota Mekah yang dibarokai. Mekah saja sudah dibarokai, termasuk air itu, apalagi air di kota Mekah.
Terus membaca ayat berikutnya, huwallazi anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Mekah mubarakah, mak juga mubarakah. Orang-orang mendapatkan dua keberkahan. Syekh Abdurrahman bin Sa'ad langsung taslim, oh iya, wong Quran mengatakan barokah kok kita mengatakan syirik. Nah, sama dengan jubahnya Nabi Yusuf tadi, sama dengan air wudunya kanjeng Nabi yang diusapkan kepada Jabir bin Abdillah tadi. Jadi yang mengandung unsur ibadah itu barokah. Tapi yang tidak mengandung unsur ibadah, tongkate mak lampir lah, ngonten niku nggih mboten barokah, wong gak ono unsur ibadah kok. Nggih. Nah, itu begitu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nggih. Barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. 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 Kemudian yang istirahat kedua itu sholat di masjid perusahaan. Nggih. Setelah yang pertama Selesai. Yang pertama selesai pulang masuk pabrik terus ganti. Nggih. Saya malah ikut. Nggih. Kalau misalkan itu sholat dua-duanya itu di masjid perusahaan dalam arti masjid perusahaan dibuat dua kali sholat Jumat mungkin enggak itu. Jadi set pertama yang di masjid perusahaan tersebut, kemudian yang kedua sholat Nggih. di perusahaan tersebut. Nggih. Boleh, Pak. Nggih. Malah lebih baik begitu agar tidak terlalu jauh. Kalau keluar itu kadang ya kalau masjidnya pas persis di sampingnya masjid. Di sampingnya pabrik perusahaan. Kalau pas jaraknya jauh, ya kasihan juga. Dan waktu tempuhnya menjadi lebih lama juga. Boleh. Sholat Jumat itu tidak harus dikerjakan di masjid bahkan. Yang penting itu fi khittatil balad. Dalam fikih itu istilahnya fi khittatil balad. Masih dalam batas desa atau batas satu perkampungan. Tidak di tengah gurun pasir, tidak di tengah hutan, yang tidak ada penduduknya, tidak ada penghuninya. Tidak perlu didirikan sholat Jumat. Sehingga seandainya pabrik itu belum mendirikan masjid sekalipun, lalu di masjid itu ada gedung yang kosong, aula misalnya, itu dipakai sholat Jumat, itu juga boleh, sah. Malah lebih baik begitu, supaya tadi itu kalau keluar, karena ada pabrik itu di dalam lingkup industri, kados nduk rungkut misalnya, ya itu kalau mencari masjid ke perkampungan itu nggih super jauh sekali. Nah itu betul di dalam perusahaan itu, dan dibuat dua shift seperti itu nggih niku malah bagus. Berarti untuk khutbah yang pertama nggih napa Jumat yang pertama jangan lama-lama. Ya secukupnya saja. Asalkan syarat rukun khutbah sudah tersampaikan, ada sedikit pesan tambahan yang bisa dibawa, sudah cukup. Tidak perlu dongeng panjang-panjang sampai nanti yang kedua nggak kebagian waktu misalnya. Bener, boleh Pak. Boleh, sama-sama. Malah lebih bagus begitu. Ngonten nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.